Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam ajaran Paulus dan Yohanes, mereka mempunyai bagian-bagian khusus untuk memberikan pengertian, kesadaran, dan kecerdasan kepada pendengar atau penerima surat mereka, yaitu supaya mereka mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang palsu. 30 tahun yang lalu di Inggris ada satu pabrik membuat sesuatu stylus atau jarum untuk piring hitam yang dibikin dari berlian. Nah, ini adalah semacam teknologi pada waktu itu yang begitu mutakhir, karena itu berlian macam itu adalah makin kecil makin mahal. Biasanya berlian makin besar makin mahal, bukan? Berapa karat, berapa bersih, clear, karat, dan cut, dan sebagainya, yang disebut 4C. Tetapi berlian yang dipakai untuk jarum, untuk membunyikan musik plat hitam itu justru bukan paling besar paling mahal. Itu paling kecil paling mahal. Dan itu bentuknya itu adalah lonjong. Lonjongnya itu ke kanan ke kiri, bukan ke depan ke belakang. Lalu dipasang di atas satu kepala yang boleh mengukir atau melewati garis daripada piring hitam yang kira-kira putarnya 33,5 1 detik dan 33,5 kali 1 menit, sehingga kira-kira di dalam 900 sampai 1000 kali putaran itu selesai satu piring hitam. Dan ini bisa menampung paling sedikit 35, kadang-kadang sampai 40 menit. Kalau kaset sekarang bisa 69, 120 dan 180 menit. Yang 180 menit selalu ruwet dan rusak karena terlalu tipis. Nah, waktu itu pakai jarum. Jarum ini lonjongnya ke kanan dan ke kiri. Dan ke kanan dan ke kiri itu sangat lincip. Karena God atau selang yang menjadi putaran itu mempunyai getaran-getaran yang seperti ukiran yang begitu halus, sehingga kadang-kadang itu di dalam 1 detik ukiran itu sampai 20.000. Nah, ini teknologi yang tinggi sekali. Sekarang sudah ketinggalan. Sekarang kita tidak pakai piring hitam, kita tidak pakai kaset lagi. Kita sekarang pakai CD, pakai VCD, pakai DVD. Nanti ada lagi Super DVD, HD DVD. Ini sudah terus maju hanya berapa puluh tahun. Dan satu pabrik yang namanya Pickering, dia memberikan satu iklan yang berbeda dengan yang lain. Dia mengatakan, for those who knows the difference. Saya waktu itu sangat tertarik. Pada waktu itu pabrik yang bikin ini jarum yang begitu mutu tinggi, ratusan dolar satu. Itu kecil sekali jarumnya, ringan sekali.
Tetapi kalau sudah menyatakan bunyinya itu kanan dan kiri berbeda. Memang dari pabrik itu chordnya kanan, getarannya sama kiri berbeda. Supaya musik dari sebelah kanan itu direproduksi melalui saluran kanan. Musik dari kiri melalui kiri itu namanya stereo. Sehingga kalau drum di sini, biola di sana, atau flute di sini, lalu cimbal di sana, itu keluar suara dari dua speaker berbeda. Lalu engkau mencari tempat yang persis di tengah untuk melihat image-nya. Lalu tutup mata, suara itu direproduksikan seperti engkau berada di konser hall. Nah, saudara-saudara sekalian, nah dengan getaran yang dari kira-kira daripada 100 atau 120, bahkan yang lebih rendah sampai 25.000, itu tugas daripada Jarum yang bisa keluarkan ini. Nah, iklannya menulis for those who knows the difference. Saya tidak rasa kalau merek ini lebih baik daripada merek yang lain, tetapi salah satu merek yang baik yang saya akan bicarakan adalah iklan ini mengandung arti yang penting sekali, yaitu dibikin begitu mutu tinggi untuk mereka yang begitu dengar tahu bedanya apa. Nah, saudara-saudara, orang yang pintar mengerti perbedaan, orang yang biasa mengerti kesamaan, orang yang bodoh tidak mengerti apa-apa. Nah, ini 3 macam. Saudara-saudara, kalau kita melihat dua barang kelihatan sama, maka kita bilang samalah, sama besarnya, sama warnanya. Maka engkau mengatakan sesuatu, bukan mengkomentari apa yang kau lihat, hanya mengkomentari di mana derajatmu. Saudara-saudara sekalian, Rolex yang palsu sama Rolex yang asli sekarang sudah 99,9% sama. Sehingga orang biasa tidak mungkin bisa menemukan. Karena apa? Dia bikinnya pakai komputer. Sehingga semua daripada asli, berapa tebal, berapa tipis, semua dikopi. Bukan kopi melihat terus bikin kira-kira. Dengan keadaannya akurat sampai 0,00001% bedanya. Dikopi sampai seluruhnya sama. Baik warna, baik semua bentuk, besarnya, size, semua sama. Saudara-saudara. Tetapi bagaimanakah kita membedakan yang benar dan yang palsu? Bisa membedakan yang benar dan palsu perlu semacam daya yang begitu kritis dan begitu diskret, sehingga dia bisa mengetahui yang mana beda sedikit saja daripada yang salah. Itu namanya expert atau orang yang supra profesional, lebih daripada orang biasa. Nah, saudara-saudara, kenapakah beda itu penting sekali? Kenapakah yang asli dan yang palsu itu perlu dibedakan? Nah, ini merupakan sesuatu tuntutan dari orang-orang yang mau setia. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mau setia kepada kebenaran, pokoknya kira-kira sama, mirip-mirip saja, kita sudah terima. Tapi orang yang mau setia, dia harus menuntut sampai mendapatkan yang asli. Saudara-saudara, barang-barang yang palsu dan barang-barang yang asli itu tidak banyak mempengaruhi kerohanian kita. Saudara pakai Rolex asli, pakai Rolex palsu, tidak menentukan engkau masuk surga atau neraka. Saudara-saudara, tetapi engkau percaya kepada Tuhan yang asli atau percaya kepada Tuhan yang palsu, itu bukan saja mempengaruhi cara hidup agamamu, mempengaruhi nasibmu di dalam kekekalan selama-lamanya. Itu sebab, bolehkah kita main-main? Di dalam hal yang lain biar kita biasa, kita tak ngerti tidak apa-apa. Tapi dia hal rohani, kita harus mempunyai kepekaan, keakuratan, kesetiaan yang tidak mau kompromi. Saudara-saudara, tetapi justru di dalam hal biasa kita begitu sibuk, begitu ngotot untuk membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi di dalam hal rohani kita terlalu teledor, kita terlalu sembarangan untuk menerima segala sesuatu. Itu sebab Tuhan sangat sedih dan Tuhan sangat marah jikalau anak-anaknya tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata di atas mimbar ini, saya tidak gila hormat, saya tidak
gila kuasa. Saya sebagai pemimpin hanya gila mutu, gila kesetiaan, gila keaslian daripada firman Tuhan untuk mendidik orang-orang yang mendengar khotbah di dalam gereja ini. Saudara-saudara, jikalau kita menyampaikan sesuatu, sampaikan seakurat mungkin. Meskipun manusia mempunyai kelemahan, manusia mempunyai kekurangan, tetapi sedikitnya motivasi yang sempurna itu harus ada. Saudara-saudara sekalian, istilah kesempurnaan di dalam teologi mempunyai beberapa arus, beberapa cara untuk mentafsirkan. Dan ada orang menganggap kesempurnaan daripada hidup mungkin dicapai oleh seorang Kristen selama dia masih hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, Reform bilang tidak. Kita harus jujur. Kita adalah orang yang penuh kelemahan. Kita adalah orang yang tidak bisa sempurna. Namun demikian tidak berarti kita tidak mempunyai motivasi untuk kesempurnaan. Itu sebab kalau di dalam teologi daripada John Wesley, dia mengatakan manusia mungkin mencapai hidup suci sempurna di dalam dunia. Orang-orang teologi Reform mengatakan tidak. Mari kita jujur, tidak pernah ada satu orang secara kuantitas sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang yang paling suci dan paling agung di dalam Alkitab, Tuhan mencatat kelemahan mereka. Abraham pernah bohong, Daud pernah berzina, dan semua orang-orang yang paling suci kecuali dua orang tidak dicatat kesalahan mereka, Daniel dan Yosef. Tapi saudara-saudara, banyak orang-orang yang agung, banyak orang-orang yang rohani, banyak orang yang menjadi pemimpin di dalam sejarah kerajaan Tuhan Allah. Alkitab mencatat kelemahan, dosa, cacat celah, dan kelalaian mereka. Termasuk Petrus pernah takut kepada orang Yahudi sehingga menjadi pura-pura tidak jujur, sehingga ditegur oleh Paulus. Saudara-saudara sekalian, nah kalimat-kalimat yang mengutarakan, menyatakan kelemahan-kelemahan ini semua membuktikan satu hal, bahwa tidak ada satu orang mampu mungkin mencapai kesempurnaan yang mutlak suci di hadapan Tuhan. Meskipun ini bukan menjadi alasan untuk kita berbuat dosa, tapi ini hanya menyatakan bahwa kita adalah orang yang ada kelemahan. Tetapi di dalam keadaan kita yang ada kelemahan, apakah kita membela kelemahan? Tidak. Apakah kita toleransi terus akan kelemahan? Tidak. Kita berkompromi atau kita mentaklukkan diri kepada dunia yang penuh dengan kelemahan? Tidak. Kita tetap harus mempunyai satu keinginan, satu motivasi untuk kesempurnaan. Nah, ini kesempurnaan paradoks. The paradoxical perfection. Even though we know we cannot achieve the total perfection before God during our life on this earth, but we should have the motivation of being a man of perfection. Kita harus bermotivasi, bertujuan, mempunyai satu hasrat, ingin menjadi orang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini yang kita mau katakan adalah kesempurnaan di dalam mengerti firman Tuhan. Kesempurnaan di dalam bisa membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Ini penting sekali. Tidak ada seorang perempuan yang malam-malam menunggu suaminya, lalu seorang ketuk pintu, "Siapa kamu?" Lalu orang itu menyebut, "Saya suamimu." Langsung dibuka pintu. Dia pasti akan membedakan kenapa suara yang mengatakan "aku suamimu" lain sama suara suamiku. Kenapa cara dia menjawab, cara dia mengketuk lain dengan suamiku. "Siapa kamu?" Ditanya sekali lagi, "Saya suamimu." Suamiku tenor, ini suara bass. Ini tidak cocok. "Siapa namamu?" Dia sebut nama persis nama suamimu. Karena engkau sudah kangen suami, sudah malam jauh, engkau menganggap kalau dia bisa cepat pulang lebih aman, engkau khawatir dia terjadi sesuatu. Sekarang ada orang menyebut dia adalah suamimu dengan nama yang sama, dengan suara yang berbeda. Engkau bilang suara tidak apa-apa lah, mungkin hari ini dia lagi influenza, jadi suaranya beda. Langsung buka pintu menyambut orang yang mengatakan adalah suamimu. Begitu engkau buka pintu, yang lihat di hadapanmu ada orang membawa pistol. Apa yang terjadi?
hanya karena salah, tidak bisa membedakan. Itu sebab Alkitab dengan jelas berkata, karunia Roh Kudus yang dicantum di dalam buku Korintus itu 9 macam. 3 macam terakhir yaitu membedakan roh dan karunia lidah, dan terakhir penterjemahan lidah. Sehingga membedakan roh itu di depannya karunia lidah dan membedakan lidah. Kenapa urutan seperti ini? Saya sangat teliti membaca kitab suci dan saya berusaha untuk mencari apa hubungan makna dengan urutan di dalam kitab suci. Kemarin saya di dalam pembinaan saya mengatakan dengan jelas bahwa rasul dan nabi itu kalau 2 istilah ini muncul, tak pernah nabi di depan rasul. Harus rasul di depan nabi, karena itu ada the law of the order. Ada urutan-urutan yang tidak bisa dilanggar di dalam Alkitab. Kadang-kadang urutan itu membawa kita menuju kepada makna yang lebih penting di belakang dibanding daripada yang depan. Tapi kadang-kadang makna yang lebih penting di depan baru menuju kepada makna yang kurang penting di belakang. Jadi urutannya ada 2 macam. Tetapi urutan-urutan itu mengandung makna, mengandung arti, dan menanggung nilai bobot penting dan tidak penting yang tidak bisa dilanggar. Saudara-saudara, misalnya Tuhan mencipta, cipta. Sesudah Tuhan mencipta segala sesuatu, yang terakhir Dia mencipta apa? Manusia. Kalau begini, manusia paling tidak penting karena dicipta paling terakhir. Tidak, justru manusia paling penting, maka dicipta terakhir. Karena apa? Manusia dicipta untuk menikmati segala sesuatu yang dicipta untuk manusia sebelumnya. Dan di dalam Kolose pasal 1 kita melihat segala sesuatu yang diciptakan manusia. Manusia dicipta bagi Tuhan Allah, sehingga manusia menjadi penikmat, to enjoy, to experience all the grace of God prior to our creation. Tuhan mencipta segala sesuatu sebelum manusia berada di dalam dunia ini, karena dipersiapkan seluruhnya untuk manusia boleh menggunakan, memakai, menikmati, untuk menerima anugerah dari Tuhan. Adakah seorang ibu mengatakan, tidak usah beli tempat tidur, tidak usah beli baju untuk bayi karena dia belum lahir? Nanti kalau sudah lahir baru diukur berapa besar. Karena biasanya saya pakai baju mesti ukur beres, sentinya, panjangnya semua cocok, baru pakai seorang tukang jahit yang paling hebat mengikuti ukuran saya. Demikian juga bayi saya. Tunggu dia lahir, diukur 57 cm, lalu berapa lebar, baru beli tempat tidur, baru beli kasur, baru beli pakaiannya, baru beli popoknya. Begitu? Ada ibu seperti itu tidak? Tidak. Semua ibu akan sedia dulu tempat tidur, kasur, spray, pakaian, semua selesai, baru melahirkan anak. Karena apa? Karena urutan ini adalah urutan belakang lebih penting daripada yang depan. Di dalam hal creation, Allah menciptakan segala sesuatu. Baru Allah menciptakan manusia datang untuk menikmati semua yang sudah disediakan. Sedangkan dalam urutan tentang karunia Roh Kudus, urutan bermakna dan cara urut yang terbalik sekali. Yang paling penting di depan, yang paling tidak penting di belakang. Dari mana kita mengetahui urutan ini terbalik? Karena Paulus berkata, yang pertama adalah rasul, kedua adalah nabi, ketiga, keempat adalah sesudah itu adalah yang lebih rendah lagi adalah. Jadi Paulus sendiri memberi urutan 1, 2, 3 dengan tingkatan-tingkatan. Selalu yang penting adalah firman, yang tidak penting adalah karunia daripada sesuatu kekuatan bagi pribadi. Saudara-saudara, memberitakan firman itu membangun jemaat, berkarya lidah hanya membangun diri sendiri. Jadi urutan ini jelas sekali. Dengan demikian kita melihat pada waktu urutan ketiga terakhir itu ada dimulai dengan karunia membedakan roh
Baru karunia lidah dan karunia menerjemahkan lidah. Di sini kita melihat membeda-bedakan roh. Itu merupakan satu hal yang lebih penting dari hanya menerima karunia roh. Saudara-saudara, membeda-bedakan roh itu lebih penting dari hanya menerima roh. Di dalam satu tempat money exchange, foreign money exchange, baik di bank atau baik di tempat exchange atau baik di dalam lapangan kapal terbang, sama-sama orang sebelum menerima dolarmu dia harus membedakan dulu ini dolar asli atau palsu. Waktu dia membedakan, maka dia urutannya adalah terima berapa dolar itu soal kecil. Yang penting jangan terima yang palsu, betul nggak? Nah, ini urutan. Kalau tidak diterima, terima dulu semua. Kalau ganti tukar uang puluhan ribu dolar semua diterima dulu. Kasih sudah rupiah semua dolar diambil. Baru nanti pulang saya periksa satu-satu. Waktu sudah pulang diperiksa, ternyata separuh yang palsu. Engkau seperti mau dipotong kepalanya. Saudara-saudara, karena apa? Karena engkau tidak mendahulukan perbedaan. Nah sekarang kenapa kalau dolar palsu kita mengamuk? Tetapi kalau roh palsu kita terima. Karena kita mementingkan hal dunia lebih dari mementingkan hal rohani. Itu sebab silakan Senin sampai Sabtu engkau bergaul di luar. Engkau Senin sampai Sabtu engkau berdagang di luar. Engkau main-main di luar. Hari Minggu engkau datang di sini. Saya harus mengajar engkau bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati. Bagaimana menjadi orang Kristen yang setia. Bagaimana mendapatkan bijaksana surga. Untuk membedakan. Saudara-saudara, di dalam seminar Calvinisme dan demokrasi, saya menekankan kedua hal yang merusak demokrasi. Pertama adalah pendidikan yang tidak beres. Kedua adalah pers yang tidak adil. Saudara-saudara, rakyat itu disuruh pilih. Hak pilih yang diutamakan. Tetapi kecerdasan memilih itu kalau tidak ada, mau pilih apa? Mengerti tidak? Maka harus ada pendidikan mencerdaskan bangsa, mempintarkan masa. Ini adalah tugas pendidikan, saudara-saudara. Sekolah-sekolah di Indonesia tak karu-karuan bangunannya. Genteng bocor, tembok roboh, kursinya tua, gurunya tidak dibayar dengan cukup, pendidikan tidak karu-karuan. Akhirnya menghasilkan anak muda yang taunya tawuran. Bukan taunya baca buku. Saudara-saudara, bangsa yang pintar adalah bangsa yang baca buku. Saya mau tanya, di rumahmu lebih dari 100 buku, angkat tangan. Rumahmu lebih dari 100 buku, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Tidak sampai 50 orang. Selama saya hidup, saya sudah beli buku dengan uang saya lebih 15.000 buku. Saudara-saudara. Karena apa? Itu membuat kita pintar. Kalau bangsa-bangsa itu otaknya tidak ada. Yang ada cuma otak-otak. Saudara-saudara. Lalu waktu dia pilih, dia demokrasi, dia mau pilih presiden, mau pilih pemerintah macam apa. Tidak ada modal. Kalau tidak ada modal bagaimana bisa pilih? Tidak bisa bedakan. Saudara, kedua, waktu pilih selalu dia lihat surat kabar. Yang mana ya? Sekarang lihat surat kabar mengetahui siapa yang lebih baik, siapa yang tidak baik. Surat kabar yang tidak jujur menjadi musuh demokrasi. Saudara-saudara. Nah di dalam seminar itu yang saudara tidak suka ikut seminar seperti ini. Saya mengatakan Søren Abi Kierkegaard, seorang filosof abad ke-19 di Denmark. Dia mengatakan apa itu massa sih? Apa itu rakyat sih? Surat kabar juga amanat rakyat. Suara rakyat. Rakyat kalau dengar gini senang. Ini suaraku. Ini surat kabar menyuarakan hatiku. Kapan rakyat mengutus mereka menjadi suara rakyat? Kapan rakyat memandatkan mereka mewakili rakyat? Yang disebut massa, yang disebut rakyat itu hanyalah seekor anjing yang tidak ada pemiliknya. Ini kalimat bukan dari saya, dari filosof Denmark. Seekor anjing liar yang keliaran di sini sana. Tidak ada orang yang pelihara dia. Siapa kasih dia makanan, dia langsung menjadi baik sama orang itu. Itu namanya rakyat. Maka saya berkata demokrasi, demokrasi. Benar demokrasi, saudara-saudara. Demokrasi.
Demokrasi dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih berdasarkan apa? Berdasarkan pengertian. Jelas, tahu ini orang beres. Saudara-saudara, zaman dulu seorang menjadi kaisar bukan karena dipilih, karena dia mempunyai ambisi besar. Dan orang yang berambisi besar selalu berdasarkan satu kepercayaan, mandat surga, suruh saya jadi raja. Lalu dia berani membunuh saudara-saudaranya. Nah saudara-saudara, sekarang terbalik. Orang yang berambisi tetapi tidak mempunyai kepastian bisa dipilih menjadi raja, selalu menyatakan baik, hebat, kelihatan bagus. Sesudah dipilih baru keluar muka bengisnya. Persis terbalik. Banyak kaisar-kaisar di dulu menganggap saya ada mandat surga. Lihat muka, dia saya punya itu fortune, saya punya itu nasib. Saya adalah seorang yang berpeta naga, Longxiang. Maka saya seharusnya menjadi kaisar. Sesudah itu dia merebutkan kuasa, dia mulai kerja sebaik mungkin. Saudara-saudara, istana terbesar di seluruh dunia ada di Beijing. Dan istana ini sudah 600 tahun. Dibikin 1402, jadinya 1420. 30 tahun sebelum Gutenberg membuat kitab suci. Dan kira-kira 100 tahun lebih sebelum Martin Luther mengatakan reformasi. Dan seluruh bangunan memakai 72 hektar. Dan di dalamnya selain istana besar-besar untuk menerima tamu luar negeri, dan juga membuat 9.999 kamar setengah. Yang satu sengaja tidak dilengkapi, tidak dijadikan, karena dia percaya angka 9 angka paling besar. Tetapi tidak boleh lewat 10.000, karena 10.000 itu angka surga. Manusia paling tinggi cuma 9.999 setengah. Nah saudara-saudara, itu kaisar namanya Yongle. Dan Yongle ini adalah anak keempat daripada Kaisar Hongwu atau Chu Yanzhang. Tetapi papanya sebelum mati itu dia mengatakan, yang akan mewarisi tataku bukan semua anak, puluhan anak, tetapi cucu yang paling sayang ini yang boleh mewarisi saya. Saudara-saudara, waktu dia mengatakan kalimat itu sebelum mati, dia melihat ada mata dari anak keempat yang sangat tajam, tidak puas dengan keputusan ini, melihat dia. Lalu dia sebelum mati suruh seorang menyimpan sesuatu barang di dalam kotak untuk disingkirkan sampai pada waktu cucu terancam, baru bongkar kotak itu. Nah ini cerita legenda ya. Saya sekarang sedikit mengajar sejarah kepada saudara. Nah saudara-saudara, nah orang yang anak keempat ini tidak jadi raja, tetapi dia dijadikan raja kecil di sini di sana-sana. Tetapi dia hatinya tidak bisa menerima kalau keponakan jadi raja. Maka dia harus bermati-matian mencari kesempatan membantai keponakannya. Waktu dia betul-betul sudah besar, sampai kuasanya besar, sudah sampai di Nanjing, dia bakar seluruh istana. Dan istana dan kota Nanjing itu lebih 100 km Tionghoa. Itu yang dibikin begitu mewah, dihancurkan oleh dia. Dan dia mau mencari sampai keponakan ini, potong kepala di hadapan dia. Akhirnya tidak ketemu, karena kota itu menyimpan rahasia. Sekarang saya tidak teruskan, nanti jadi bukan khotbah, jadi sejarah. Nah kita teruskan. Dan saudara-saudara, dan dia pindahkan ibu kota ke Beijing, mulai memerintahkan memakai ratusan ribu orang membuat istana terbesar di dalam dunia. Dan dia memang menganggap diri yang sepatutnya menjadi raja. Dia bukan dipilih. Saudara-saudara, rakyat bagaimana mengetahui ini yang seharusnya, itu tidak seharusnya, ini yang betul, itu tidak betul. Dapat raja salah, memilih presiden salah, itu sangat besar pengaruh kepada nasib seluruh rakyat. Tetapi tetap tidak lebih besar bahayanya daripada memilih Allah yang salah, menerima roh yang salah. Saya dengan beribu-ribu kata mau mendidik Anda menjadi orang yang pintar, orang yang tidak tertipu. Karena penipuan terbesar bukan dari manusia. Penipuan terbesar bukan di dalam politik. Penipuan terbesar bisa terjadi di dalam ilmiah. Saudara-saudara, tahun 35 ada buku di Rusia, Uni Soviet, yang mencatat satu kalimat, manusia sudah bisa menciptakan hidup.
Dan terbukti rumusannya dan teori itu diselidiki dan dieksperimentasikan di Inggris dan di Amerika. Akhirnya tidak pernah satu kali jadi. Itu penipuan. Ilmu pun bisa penipuan. Di Amerika sekarang sudah terbongkar selama 100 tahun. Banyak tesis-tesis dari ilmu yang bohong dan tidak jujur. Ada penipuan. Saudara-saudara, dalam skala bidang apapun ada penipuan. Tapi penipuan dari apapun tidak pernah lebih besar, lebih menakutkan, lebih bahaya dari penipuan dari iblis. Si iblis adalah berkekuatan besar, berpengalaman beribu-ribu tahun. Dan jangan kira engkau lebih pintar dari iblis. Saudara-saudara, yang palsu dianggap yang benar. Yang rugi bukan yang jual, yang rugi adalah yang beli. Seorang kenalan saya dari Tiongkok bawa 4 koper antik. Dia bilang, wah saya dapat antik yang murah-murah, bagus sekali, semua asli. Saya bilang, ya silakan kamu ngomong. Asli dan asli tidak tergantung mulutmu. Dia bilang, Pak Tong menghina saya. Saya tidak menghina kamu. Saya hanya menyatakan kebenaran. Dia bilang, nanti saya bawa ke Patong ya. Saya bawa ke rumah Patong. Patong lihat, luar biasa. Ini dari asli tempatnya. Saya tanya, apa maksudnya asli? Tiongkok. Jadi Tiongkok itu tempat asli. Memang Tiongkok tempat asli bikin barang-barang ini. Tapi engkau beli di mana? Di pinggir jalan? Di mana? Di mana? Oh, jadi orang yang di jalanan itu semua nggak ngerti. Yang ngerti kamu ya. Saya tanya lagi dia, sudah berapa lama engkau mengerti antik? Sudah berapa lama engkau berpengalaman? Ya cuma 1 bulan, dia bilang. Dia anggap diri pintar sekali. Lalu dia keluarkan, dia bilang, saya bawa sendiri setengah mati koper-koper ini sampai kena pajak, sampai masuk. Sudah gini saya bawa ini, tidak ada yang pecah. Wah betul-betul saya betul-betul baik-baik membawa. Lalu suruh saya lihat, saya langsung ketawa. Ini kalau di sini kira-kira 100.000. Patong ini, dia mulai jaga. Ini 200.000, ini mungkin 500.000, ini mungkin 50.000. Tidak mungkin, ini mahal sekali. Ini dari asli, kok orang kan beli di sini, saya beli di Tiongkok. Saya bilang, tidak peduli kamu beli di mana. Ini kira-kira begini. Tidak percaya dia, tidak percaya. Saya bawa kamu, saya bawa dia ke jalan Surabaya. Sudah jalan ke Surabaya, ada barang yang persis sama. Saya tanya, Pak berapa? 200.000. Dia mulai kaget. Kalau gitu, saya punya, dia beli berapa? 500.000. Yuk jauh-jauh bawa 1 koper pulang. Lebih mahal 2 kali dari jalan Surabaya. Dia benar ini, benar. Saya bilang benar, coba tanya sekali lagi. Minta berapa? 200.000. Saya tawar 100.000 boleh nggak? Oh enggak bisa. 150 boleh, boleh. Kalau gini aja, you bawa pulang barang ini, ya. Nanti kopermu kan ada barang ini persis toh. You banding-bandingkan, yang mana benar, yang palsu. Dia bilang, saya sekarang kalau beli tidak ada uang. Saya bilang sama orang di jalan Surabaya, saya bawa dulu ya. Nanti besok dia akan bayar. You mesti bayar, karena orang di jalan Surabaya itu percaya sekali sama saya. Ya oke. Dia hari esok pergi bayar. Bayar, terus garu kepala. Padahal kepalanya tidak gatel loh. Dia tuh garu, nggak ngerti. Jadi gua ini goblok. Saya tanya sama dia dengan satu logika. You sudah berapa lama ngerti antik? Dah lama. Maka orang yang jual nggak ngerti. Lu lebih ngerti? Ya enggak. Kalau begini, you bisa menipu dia. Itu jual antik sebenarnya dalilnya cuma satu. Yang ngerti menipu yang nggak ngerti. Semua 1, 2, 3. Yang ngerti tipu yang nggak ngerti. Kalau yang jual ngerti, you nggak ngerti, you ketipu. Kalau you ngerti, dia tidak ngerti, dia ketipu. Itu saja. Itu dalilnya cuma satu saja. Nah sekarang kalau banyak hal yang palsu itu akhirnya merugikan kita banyak sekali. Mana boleh kita dirugikan di dalam hal rohani? Itu sebab saya sangat tidak rela melihat begitu banyak orang beragama, apalagi beragama Kristen, lalu ditipu oleh nabi palsu, ditipu oleh pendeta palsu, ditipu oleh roh palsu, ditipu dengan memiliki karunia-karunia yang palsu dianggap yang benar. Kalau dikasih tahu marah, kalau dikasih tahu patok sombong. Cuma reform yang benar, semua tidak benar. Mari kita mengganyang patung tidak Roh Kudus.
Jadi dengan cara begini mereka kira sudah terselesaikan kesulitan-kesulitan itu. Tetap tidak. Saudara, tetap tidak. Nah, dalil yang kita sudah katakan minggu lalu adalah roh yang asli tidak takut diuji. Roh yang palsu minta jangan diuji. Itu sebab dari kalimat dua ini sudah perhatikan. Kenapa di kebaktian mengatakan percaya saja, jangan uji, jangan ragu-ragu, jangan takut. Engkau harus percaya. Kenapa? Karena dia tidak mau diuji. Tetapi Alkitab bagian ini mengatakan ujilah segala roh. Jangan percaya segala roh. Harus saya uji kalau roh itu dari Allah atau tidak. Berarti engkau boleh meragukan itu Roh Kudus. Apakah roh itu dari Allah? Kalau roh itu dari Allah, mari saya uji. Dan roh Allah yang mewahyukan kitab suci memberikan perintah kepada orang Kristen, silakan uji saya. Saudara-saudara, ini satu keberanian yang luar biasa. Jikalau ada orang mengatakan, sekarang saya keluar dari rumahmu, engkau mencurigai saya, ambil barangmu, silakan buka koper saya. Lalu engkau buka koper, memang ada pembantu kalau pulang, ada pemilik rumah selalu suruh buka koper semua. Lihat sampai darah satu yang di koper baru boleh dia pulang. Padahal kemarin sudah titip di sebelah. Dia ada pacarnya, kalau kira dia bodoh. Semua orang ada pinternya sendiri. Lalu periksa, silakan uji, silakan periksa, silakan lihat. Dengan semua dipaparkan. Itu namanya transparan. Kalau engkau tidak mau transparan, tidak mau buka baju, gampang. Pakai X-ray melihat di kantongmu ada apa. Ini caranya lapangan kapal terbang. Engkau masuk ke dalam satu X-ray, seluruh badan lewat sudah tahu. Saya ini saben hari lewat pintu itu. Saben hari dicurigai. Tidak enak kan dicurigai kan. Dan kadang-kadang sudah tidak ada apa-apa. Khususnya Singapura. Itu tidak ada apa-apa juga bunyi. Tidak tahu yang bikin bunyi itu apa ya. Ya, lalu diperiksa, tidak ada apa. Saya gurau sama dia. You know what it beeps? Because my false teeth. Saya bilang, gigi palsu yang bunyi pak. Dia, Anda bisa aja. Benar, ini ada gigi palsu, ada metalnya. Yang bunyi ini, tidak ada apa-apa kok. Terlalu peka, terlalu mencurigai. Dan biasanya orang tidak mau dicurigai. Orang tidak mau diragukan. Tidak mau mendapatkan suspicion dari orang lain. Tetapi kitab suci bilang tidak. Kamu meragukan itu Roh Kudus? Kamu tidak percaya itu roh dari Allah? Ujilah. Nah, ini sportif. Tuhan kita bukan Tuhan yang samar-samar lalu gengsi. Ada Tuhan yang mau diperiksa oleh kita. Ujilah kalau roh itu dari Allah atau tidak. Saudara-saudara, silakan uji. Saya dari hari pertama GRI didirikan, silakan beli buku sebanyak mungkin. Khususnya buku yang dalam, yang baik, yang akurat, yang otoritatif. Kalau saya sekarang mentafsirkan Yohanes, silakan beli komentari Yohanes. Saya mentafsirkan Yakobus, silakan beli Yakobus. Beli sebanyak mungkin. Tetapi saudara-saudara, lalu engkau menyelidiki apa yang saya khotbahkan itu menyeleweng atau tidak dari sejarah, dari ortodoksi, dari orang-orang otoritas. Saudara-saudara, sayang sekarang kita melihat banyak orang yang tidak mengerti juga ikut tulis buku. Sehingga buku yang menunjang mereka yang tidak akademis tapi berani, tak karu-karuan. Itu kalau dibaca, diteliti langsung tahu bedanya di mana. 40 tahun yang lalu, tahun 1962, ada seorang bintang film yang sudah mulai tua. Nah, bintang film paling takut tua bukan? Ya, pendeta paling takut tua. Maka orang yang jadi bintang film rugi. Cuma laku berapa tahun, cantiknya sudah hilang. Jadi pendeta makin tua, makin laku. Saudara-saudara. Dan bintang film itu sudah mulai tidak laku. Dia menjadi hamba Tuhan. Menjadi pengkhotbah. Wah, katanya mempunyai Roh Kudus. Dan dia tulis buku. Dia tidak tulis pengarang siapa. Dia mengatakan pencatat siapa. Kalau saya lihat bukunya, saya ini tidak beres ini. Pencatat siapa? Berarti dia hanya mencatat suara Roh Kudus. Orang bilang, ini buku bagus, Patong. Coba engkau baca. Bukunya judulnya apa? Baptisan Roh, baptisan darah, dan baptisan air.
Tiga hal ini bersaksi, yaitu darah, air, dan roh. Menurut 1 Yohanes pasal 5, nanti di dalam pasal ke-5 saya akan jelaskan tentang hal itu. Dan kalimat itu di dalam terjemahan King James Version ada satu kesalahan yang besar sekali. Itu dianggap Tritunggal. Tetapi sebenarnya kalau konteksnya dari bagian itu adalah artinya Kristus datang menjadi manusia justru melalui air dan darah. Itu namanya inkarnasi. Setiap orang itu dilahirkan, itu ibunya yang mengandung melahirkan anak, pasti ada air dan darah yang ikut keluar. Sesudah itu dibuktikan oleh Roh Kudus. Jadi menjadi saksi itu ada tiga. Ada air, ada darah, ada Roh Kudus. Dan Yesus dibaptiskan lagi dengan air. Waktu dibaptiskan lagi dengan air, Roh Kudus turun kepada dia. Dan Yesus akhirnya dibunuh, mengalirkan darah lagi. Jadi air, darah, dan Roh Kudus. Di pasal 5. Nanti pada saatnya beberapa bulan kemudian kita akan masukkan bagian itu. Ini semua serius luar biasa. Dan dia mengatakan orang Kristen harus mengalami 3 macam baptisan. Pertama, baptisan air, yaitu di gereja-gereja semua. Kedua, baptisan darah. Itu dari mana ayatnya saya tidak tahu. Dan ketiga, baptisan Roh Kudus, yaitu bisa berkarunia lidah. Tulisan buku yang begitu berani. Dia mengatakan dicatat oleh Jiang Tuan Yi, seorang mantan bintang film yang sangat merah, yang sangat tersohor. Saudara-saudara, lalu gereja yang kekurangan pengkhotbah, yang kurang menarik, sekarang undang dia, asal bintang film ini datang, banyak orang datang dengar, gereja bisa maju. Gereja yang tidak mempunyai pendeta yang setia mengabarkan Injil, selalu cari acara-acara yang aneh-aneh, selalu cari bersaksi, orang yang bersaksi, yang tersohor, yang terkenal. Entah dia seorang bankir, seorang kaya, seorang konglomerat. Kalau dia menjadi orang Kristen, langsung diundang ke mana-mana berkhotbah, langsung bersaksi di mana-mana. Karena untuk menarik orang terkenal. Seolah-olah Tuhan sangat tergantung kepada orang terkenal di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dan buku itu sampai di tangan saya lihat dengan catatan orang ini, saya langsung mengatakan, tak beres. Ini metode tak beres. Ini tidak berani mengatakan tulisan dia, mengatakan firman Tuhan, tapi pakai nama pencatat. Orang mulai berdebat dengan saya. Saudara-saudara sekalian, ini pemalsuan yang menakutkan luar biasa. Maka Yohanes mengatakan, jangan percaya segala roh. Harus menguji kalau roh itu dari Allah atau tidak. Saudara-saudara, kalimat ini bukan dari Yohanes. Kalimat ini adalah kalimat Roh Kudus yang diwahyukan kepada Yohanes. Sehingga Tuhan Allah mau kita cerdas. Tuhan Allah mau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa membedakan itu dari Allah atau tidak. Nah saudara-saudara, kemudian sudahlah, semua samalah, bersatu gereja, saling mengasihilah. Jangan menipu saya. Banyak gereja pintar sekali, suka bikin satu slogan, persatuan. Yesus berkata engkau harus bersatu. Harus bersatu. Tanya dia, maksudnya bersatu di mana? Bersatu di gerejaku, bersatu di gerejamu. Kenapa kamu tidak bersatu di gereja orang lain? Kenapa orang lain kalau gerejamu, kita bersaudara, kita bersatu. Dia mau semua bersatu di bawah naungan dia, tapi dia yang tidak belajar firman Tuhan baik-baik, hanya gembar-gembor, hanya dengan berani memakai image dia otorita karena ada Roh Kudus. Lalu ada Roh Kudus, dengan apa kita tahu dia ada Roh Kudus? Karena ini, karena itu, semua yang dipakai itu adalah gejala-gejala, bukan esensi-esensi. Saudara-saudara, fenomena is not substance, substance is not phenomena. Gejala bukan esensi, dan esensi bukan gejala. Saudara perhatikan, ini sesuatu hal yang perubahan besar. Apostolic faith, kembali kepada ajaran Rasul. Itulah membuktikan engkau gereja yang sejati. Gereja yang sejati meneruskan, memelihara dengan setia semua ajaran dari Rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Betul.
Tetapi saudara, istilah apostolic faith sudah dirubah. Istilah apostolic faith sudah diganti dengan pengertian yang sempit hanya di dalam wilayah 4 gejala, yaitu karunia lidah, penyembuhan, mujizat, ya. Dan semua ini, kesembuhan ilahi, mujizat, karunia lidah, dan baptisan Roh Kudus dengan bisa menerjemahkan dan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ini dianggap adalah tandanya Roh Kudus. Ini ditanda ajar ada iman orang rasuli. Ini adalah hasil bukan iman. Ini adalah fenomena bukan substansi. Dan iman daripada orang rasuli adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, percaya kepada gereja, seperti apa yang tercantum di dalam iman rasuli. Ini intinya, ini esensinya, itu gejalanya. Saudara-saudara, pernahkah Paulus pegang ular? Pernah. Petrus tidak. Pernahkah Paulus minum racun? Tidak. Pernahkah murid-murid yang lain itu minum racun? Alkitab bilang tidak. Tetapi Yesus memberikan tanda-tanda itu kepada orang percaya. Tidak berarti itu diidentikan dengan unsur dan inti iman kepercayaan. Saudara-saudara sekalian, maka saat Yohanes menulis buku 1 Yohanes ini, perjuangannya ada kepada gnostisisme. Dan kalau menerima yang berbeda, tidak apa-apa kan? Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau bedanya cuma beda, kamu suka kangkung, dia suka bayam, tidak apa-apa. Tapi kalau berbedanya adalah sesuatu di belakang tirai, ada makna roh yang sangat berbeda. Motivasinya kita harus hati-hatikan. Saudara-saudara sekalian, kita paling takut orang yang menyodorkan sesuatu di luarnya baik, tapi belakangnya ada racun. Di belakangnya ada motivasi yang lain. Motivasi yang lain daripada roh yang bukan dari Tuhan itu apa? Dicatat di dalam satu ayat yang penting. Kita membaca bersama-sama. Kita semua membaca. Yang paling penting adalah ayat ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti apa? Kristus. Nah, ini istilahnya. Roh anti Kristus. Nah, roh anti Kristus berarti dia adalah musuh Kristus, melawan Kristus, tetapi tetap memakai jubah yang tulis itu adalah Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau dia menganti Kristus dengan jujur, saya melawan Kristus, saya anti Kristus, dan saya adalah komunis, saya ateis, saya tidak percaya Tuhan Allah, kita masih tahu kalau dia itu memang tidak beres. Tetapi dia justru mengatakan saya Kristen, saya Roh Kudus, tapi di belakangnya itu ada roh anti Kristus. Bagaimana kita bisa mengetahui? Ini pisau yang terselubung di belakang akan sarung. Sesuatu kejahatan yang terselubung di belakang jubah pendeta. Bagaimana kita mengetahui? Karena di sini yang menjadi hal yang paling bahaya adalah roh itu ada roh anti Kristus. Itu sebab saudara-saudara, kita tidak boleh tidak mengetahui dan tidak boleh kita tidak menumbuhkan. Saudara-saudara, sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini adalah yang disebut Gnostic Gospel. Gnosticism, beberapa inti ajarannya sudah pernah saya kasih tahu kepada saudara. Karena buku 1 Yohanes adalah buku salah satu yang paling ampuh untuk menyerang kembali Gnosticisme. Gnosticisme bukan kekristenan yang sejati, tapi Gnosticisme memakai beberapa cara kekristenan dan masuk ke dalam gereja, tetapi mereka tidak mau percaya kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini adalah dasar satu pengantara yang berdua sifat. Dia bersifat ilahi, dia bersifat kemanusiaan, sehingga dia sanggup berdiri di tengah Allah dan manusia menjadi pengantara. Nah, kalau ini tidak percaya, berarti tidak ada orang bisa menerima keselamatan. Karena tidak ada pengantara, manusia tidak bisa pergi ke Allah. Allah tidak mungkin datang kepada manusia. Karena God is God and man is man.
Tapi Yesus adalah God became man. Maka dia berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Ini menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun bisa kembali kepada Bapa kecuali melewati aku. Dan di sini adalah syarat satu-satunya manusia diterima oleh Tuhan Allah kalau dia berada di dalam Kristus. Satu-satunya syarat manusia menerima keselamatan Tuhan kalau Kristus sudah menjembatani Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga inkarnasi menjadi titik permulaan perdamaian manusia dengan Tuhan Allah. Jikalau Allah tidak datang secara inisiatif ke dalam dunia, manusia tidak mungkin kembali kepada Allah, karena kita sudah menjadi musuh yang tercerai-berai oleh dosa. Di dalam pasal 59 ayat 1 daripada Yesaya mengatakan, bukan tangan Allah kita terlalu pendek sehingga tidak bisa menyelamatkan kita. Bukan Allah kita itu tidak berkuasa, tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi karena dosa telah menceraikan kita dari Tuhan Allah. Itu sebab Kristus yang berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia harus sendiri Allah dan sendiri manusia. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia adalah manusia yang bersifat ilahi. Dia adalah Allah yang bersifat manusia. Sehingga dengan sifat kemanusiaan dia boleh mati. Karena Allah tidak mungkin mati. Tetapi kalau dia hanya bisa mati, tidak bisa bangkit, dia tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Maka dia adalah manusia mati yang bisa bangkit karena dia mempunyai kuasa ilahi. Dengan keadaan demikian, inkarnasi menjadi contacting point between the temporality and eternity, between the sinful nature of man and the holy God, between the mortal and immortal, between the seen world and unseen world, visible and invisible categories. Ini semua adalah pengantara di mana Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi saudara-saudara, Gnostisisme tidak percaya itu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Yehova itu Allah. Karena Yehova pencipta langit dan bumi. Yehova sendiri jahat. Menciptakan langit dan bumi makanya jahat. Dunia ini tidak beres karena penciptanya tidak beres. Nah, itu ajaran dari Gnostisisme. Bukan saja demikian. Kalau dia sendirinya jahat, menciptakan dunia penuh dengan jahat, mana bisa menyelamatkan dunia ini? Dan kalau dunia ini jahat karena materi, maka tidak mungkin ada satu Allah yang jelma menjadi manusia. Kalau ada Allah yang jelma menjadi manusia, berarti Allah itu masuk ke dalam kejahatan. Karena materi ini jahat. Saudara-saudara, ini semua antikristus. Ini semua ajaran yang berlainan dengan semua yang diterima dari rasul-rasul. Tadi mereka menamakan diri orang yang mengenal Kristus, orang yang masuk gereja. Sehingga banyak orang di gereja itu pusing, bingung menerima roh seperti ini. Maka Yohanes tidak boleh mati dulu. Paulus sudah mati, rasul lain sudah mati, Petrus sudah mati. Yohanes diberikan umur lebih panjang untuk melihat situasi gereja yang dikacaukan oleh roh antikristus. Dan sisa satu-satunya rasul dari Tuhan yang diperpanjang umurnya untuk mati-matian berjuang, berperang dengan ajaran-ajaran yang palsu ini. Dan dia mengatakan, jangan percaya segala roh. Harus uji kalau roh itu dari Allah atau tidak. Bagaimana uji? Dia mengatakan roh yang mengaku Yesus datang menjadi daging, itu roh dari Allah. Roh yang tidak percaya Yesus datang menjadi manusia, itu bukan roh dari Allah. Dan di sini kuncinya. Saya berkata kepada saudara, kunci master di dalam iman kepercayaan kita untuk menolak, membedakan dan boleh menyatakan kebodohan, kesalahan dan permusuhan dari ajaran yang salah, yaitu Kristologi. Kristologi adalah kunci master. Dan di dalam Kristologi, soteriologi adalah kunci master dari kunci master. The master key to understand the heresy. The master key to discern the right and the wrong teachings. The master key to the eternal secret of the mystery of God is the Pauline soteriology in Christology.
Saudara-saudara, melalui ajaran keselamatan yang disodorkan oleh Paulus di dalam Injil Kristus, kita mengenal siapa Yesus Kristus. Alangkah besarnya rahasia ibadah. Paulus berkata, tidak, Allah menjadi daging. Allah datang menjadi manusia. Di sini rahasianya, saudara-saudara. Jadi di sini dikatakan roh yang tidak percaya bahwa Kristus sudah datang menjadi manusia, itu roh anti Kristus. Bukan soal roh ini roh itu sembarangan lah kita percaya, tidak apa-apa. Sebenarnya engkau suka kepiting, saya suka udang, tidak apa-apa, kita akor. Tidak bisa. Karena ini roh anti Kristus. Karena roh anti Kristus, maka mereka tidak percaya inkarnasi. Karena apa? Matter is evil, spirit is all good. Dan di dalam Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, tubuh itu bisa menjadi suci. Bedanya semua filsafat baik timur maupun barat dengan ajaran Alkitab, yaitu bagaimana menanggapi tubuh jasmania manusia ini. Di Tiongkok tubuh manusia disebut chou pinang, itu kantongan kulit yang bau. Tubuh ini memang bau. Coba dah pakai parfum, coba dah mandi 10 hari, bau kan? Ini kantongan kulit yang bau. Di dalam kantongan kulit ini ada jiwa. Jiwa terkurung oleh kantongan kulit. Maka kita kantongan kulit yang bau perlu mandi, kasih sabun supaya wangi, dikasih lagi minyak wangi. Tidak bisa wangi sendiri kecuali bayi. Bayi itu wanginya wangi bayi, wangi, betul-betul wangi. Tapi kalau sudah besar, tidak ada yang wangi, semua bau. Keringat bau, apapun bau. Kita kalau sudah tidak mandi bau. Kita ini kantongan bau. Ini pandangan orang Tionghoa, chou pinang. Pandangan orang Gerika, ini kuburan, ini penjara dari berjiwa. Soma sema theory. Istilah soma dan bahasa Gerika yaitu badan, yaitu tubuh. Sema yaitu penjara. Our spirit is being bounded by our prison. It is physical body. The body is the prison of human soul. Human spirit is imprisoned by the human body. Jadi imprisonment ini membuat kita mengeluh. Kita ingin lepas. Kenapa saya hidup begitu susah? Karena ada daging. Apalagi kalau engkau sudah tua. Selama 3 bulan terakhir ini, saya rasa kalau sudah jongkok mau berdiri susah. Kalau mau jongkok di tanah atau berdiri susah. Ini saya kerja terus supaya bikin buku itu lebih rapi dan sebagainya. Dan pembantu kalau bawa buku-buku taruh di tanah, saya bilang tolong taruh di kursi. Kalau itu taruh di tanah, saya mesti jongkok ambil buku dan bangkit lagi. Susah. Pelan-pelan kita merasa tubuh ini tidak mau dengar kita. Dulu nurut loh. Ya. Dulu waktu kita kecil lari, ayo. Ya lari. Sekarang mau lari dia bilang, lu lari OTW, aku tidak mau. Karena apa? Ini badan sudah tidak kuat. Jadi badan ini makin lama makin tua, makin lama makin tidak kuat. Pelan-pelan you rasain. Rasain sendiri kalau sudah tua. Saya harap you bisa tua. Bukan hati jahat supaya you rasain ini ya. Bukan. Tapi you rasakan. Tubuh ini adalah sesuatu alat daripada aktivitas jiwa kita. Lalu tubuh sinkron, tubuh taat kepada kemauan dari jiwa. Suruh kanan, suruh kiri, suruh lari, suruh duduk. Tetapi kalau sudah tua, dia tidak mau narat. Dia bilang, lu mau lari-lari sendiri. Saya tidak bisa, saya sudah tua. Jadi tubuh ini pelan-pelan terus mulai tidak kuat. Nah, dia bilang, aduh, gua ingin lepas lah. Lepas dari tubuh yang linu-linu, yang sakit-sakit, yang gigi copot, yang belakang sakit. Jiwa ini mau lepas. Lalu ada pikiran, kalau sudah lepas dapat tubuh yang baru. Nah, itu pikiran lebih baik daripada orang bilang kalau sudah tua dapat nyonya yang baru. Itu kurang ajar, saudara-saudara. Nah, kalau dapat tubuh yang baru itu namanya reinkarnasi. Itu pikiran ke dalam agama. Dari mana? Dari melihat ada musim semi, musim panas, musim rontok,
musim dingin, putar-putar sekulasi terus siklus. Kalau begini jiwa saya juga siklus. Waktu saya masa bayi, musim semi, masa muda, musim panas, masa tua, musim rontok, masa mati, musim dingin. Sudah mati kembali menjadi bayi. Melalui siklus ini diterapkan menjadi semacam pikiran agama. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam pikiran orang Gerika yang mengatakan human body is a prison of human soul. 500 tahun kemudian satu ayat muncul di Alkitab. Human body is the temple of Holy Spirit. Nah, ini ajaran Kristen. Saudara-saudara, jangan menghina kitab suci. Jangan tidak sadar apa yang ada pada imanmu. Apa yang diberikan kepada kita. Firman. Iman di dalam Kristus. Iman. Firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Ini adalah ajaran yang tertinggi, yang paling indah di dalam seluruh teori hidup, sejarah dan filsafat manusia. Kita telah diberikan kebenaran. Siapa tubuh? Waktu saya sakit, saya ini tempat perdiaman Roh Kudus. Karena ini tempat perdiaman Roh Kudus, saya tidak boleh berzina dengan pelacur. Saya tidak boleh mencuri. Karena tangan saya ini adalah temple of God. Tubuh saya adalah the dwelling place of my Holy Spirit. Ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Ini adalah istana surga. Maka saya harus menghargai dan saya harus hidup di dalam kesucian sebagai tubuh yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, bahaya datang tidak takut, kesulitan datang tidak takut. Hari Kamis saya terbang pulang seperti biasa 7 tahun. Saben Kamis pulang dari Taipei ke Jakarta. Berangkatnya kalau musim ini jam 8.50 sampai di sini kira-kira sebelum jam 1.30 sudah sampai di sini. Lalu ini kali terbang sampai 1 jam setengah, mendadak announcement, please announcement. Saya mendengar kapal terbang kita mesinnya rusak. Makanya kita harap semua tenang. Mesin sudah rusak satu dan kita tidak bisa terbang terus. Mau kemana? Kalau tidak bisa terbang terus, ya either go down or go up ya. Kapal terbangnya go down, jiwanya go up, begitu kan? Wah, orang di sebelah sudah gelisah dan sebagainya. Saya tenang aja. Nah, ini semua kesempatan, semua terjadi, semua peristiwa itu hanya sesuatu pengalaman kita boleh melihat bagaimana Tuhan pimpin. Saya tenang aja. Wah, ada orang sudah mulai mau telepon kepada istrinya, keluarganya. Tidak boleh telepon. Sudah mati, tidak boleh ngomong lagi. Akhirnya kapten mengatakan, sekarang kita akan mendarat segera di Manila, saudara-saudara. Tapi saya tidak lihat apa-apa, sama sekali tentang sama sekali 100%, seperti tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Sekarang teknologi membuat kapal terbang sudah sangat bagus. Saudara tidak usah takut naik kapal terbangnya. Nanti 2 jam lagi saya naik kapal terbang lagi kok, 3 jam lagi. Nah, saudara-saudara, human body is merely a dwelling place of our soul, but can be transferred, can be changed into the temple of God. Nah, Alkitab mengajar ajaran paling bermutu, paling baik, paling mulia untuk memberitahu siapa manusia. Tetapi saudara jangan lupa, di antara semua orang yang ada tubuh manusia, di dalam sepanjang sejarah ada satu-satunya tubuh Kristus. Itu adalah Allah menjadi manusia. Munculnya Kristus di dunia adalah prihatin Allah yang diwujudkan. Hadirnya Kristus di dalam sejarah adalah pembesukan Allah kepada umatnya. Kristus pernah menjadi manusia, membuktikan dia sangat mengindahkan hidup kita di dunia ini. Sehingga di dalam Amsal pasal 8 dikatakan, yang disebut bijaksana itu berkepribadian. Dan dia mengatakan, pada saat Allah menciptakan segala sesuatu, aku arsiteknya. Luar biasa. Pada saat Allah menciptakan segala sesuatu, aku adalah arsiteknya. Berarti Allah membuat segala sesuatu dengan bijaksana yang tertinggi.
Dan bijaksana dari desainer yang tertinggi itu adalah the architect of the universe. Siapakah arsitek alam semesta? Kristus. Allah memakai Kristus untuk menciptakan seluruh alam semesta. Sehingga di dalam baik perdarahan kita, di dalam otak kita, di segala sesuatu kita, desainnya itu belum pernah meleset. Saudara tahu tidak, di dalam fisika yang disebut dinamika kekuatan dari berstruktur yang paling hebat adalah bisa memakai bahan yang paling sedikit mendapatkan kekuatan bertahan paling besar. Dan itu sudah ditemukan oleh ahli fisika. Yaitu semacam curve, semacam garis yang begitu lonjong, yang begitu indah, garis yang seperti telur ayam. Lalu dihitung sampai 0, berapa. Dengan itu dalil yang ditemukan itu, saudara boleh bikin barang yang bahannya sedikit tapi kekuatannya maksimal. Akhirnya baru ditemukan telur ayam itulah desain yang paling baik. Saudara-saudara, kalau persegi tidak kuat, lemari persegi bisa miring-miring gini, ya. Kalau benar saling menunjang, maka VW kalau tabrak lebih aman. Nah, VW kodok ya, saudara-saudara. Karena dia mempunyai kekuatan saling menunjang. Ini benar. Dan lonjongnya persis seperti telur ayam, telur bebek. Telur itu semua itu cara arsitek yang paling dari Tuhan. Sehingga kalau ayam waktu ketiduran, duduk di atas telurnya, tidak pecah. Karena dia mempunyai kekuatan dengan paling sedikit bahan, tapi paling kuat maksimalnya. Ini adalah arsitek yang paling pintar. Arsitek bikin rumah itu yang boros bodoh, yang hemat pintar. Jadi kalau arsitek yang betul-betul hebat, dia pakai bahan paling sedikit, fungsinya paling banyak. Coba lihat, manusia didesain berdiri supaya kalau antri tidak panjang. Benar loh. Coba kalau kita didesain seperti macan, lalu antri 50 berapa meter, coba bayangkan. Ya. Lalu Tuhan yang bikin manusia, bikin desain begitu tipis lagi. Bukan gini antrinya. Kalau gini lebar kan. Kalau begini kan tipis kan. Jadi antri 50 orang, satu orang cuma berapa senti. Kecuali yang terlalu gendut, itu mengambil tempat lebih banyak. Nah saudara-saudara, tapi manusia bikin mobil yang panjang-panjang, itu manusia goblok luar biasa. Makanya macetnya ada karu-karuan. Sudah macet berapa kilometer yang di dalam mobil satu, mobil dua. Ternyata cuma ratusan orang sudah berkilometer. Kalau coba jalan kaki antrinya bagaimana? Cuma pendek gini, berapa senti? Ya, jadi nanti penemuan lain lagi, kapan-kapan kita diskusi lagi yang lainnya. Kita teruskan. Nah saudara-saudara, tubuh satu-satunya yang suci tidak berdosa, yang betul-betul adalah Allah menjadi manusia, itu Kristus. Dan ini yang akan dilawan oleh setan. Maka setan mengatakan, materi jahat, tubuh dosa, jiwa suci, semua seperti benar, semua omong kosong. Karena ajaran itu sudah ditegaskan oleh Gnostisisme, maka mereka bikin Injil. Saudara-saudara, Injil Filipus, Injil Magdalena Maria, Injil Thomas, Injil daripada Yudas yang sekarang ditemukan dan dipakai sebagian oleh Da Vinci Code, yang ditemukan oleh National Geographic, itu semua Injil Gnostik yang berbeda dengan Injil di Alkitab. Itu Injil dari antikristus. Justru Yohanes mau menghantam ke situ, dan sekarang Da Vinci Code pakai itu untuk melawan kekristenan, untuk menghujat. Saudara-saudara, di sini kita melihat peperangan daripada Yohanes begitu sengit, dan dia berkata, jangan lupa kalau roh itu adalah roh antikristus, dan engkau tidak membedakan, engkau terima, engkau akan rusak imanmu. Maka engkau harus membedakan roh dari Allah atau roh dari dunia. Yang dibicarakan adalah dunia, yang dilawan adalah Kristus. Yang tidak percaya adalah Allah mencipta, dan tidak bisa terima adalah Allah menebus. Nah ini semua adalah yang melawan akan iman kekristenan.
Sebab itu saudara-saudara, Yohanes sebelum mati di dalam dunia ini sudah ada kalimat-kalimat yang disusun menjadi yang disebut iman rasuli. Iman rasuli kalimat pertama apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi. Sehingga dia tolak Allah pencipta. Kita percaya Allah pencipta. Dia tolak dunia ini dicipta. Materi ini dia kira ini jahat. Kita percaya ini materi yang baik. This is my Father's word. This is created by God. And God who created this material world is also the God who created my physical body. And God who create my physical body, who take care of me, sent Jesus Christ incarnated to be human being. Allah yang memprihatin kita, mencipta kita, melihat kita jatuh di dalam dosa. Allah mengirim Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mempunyai daging, mempunyai tubuh seperti kita. Jadi setan tidak senang. Setan tidak senang dunia dicipta oleh Allah. Setan tidak senang manusia boleh diselamatkan. Setan tidak senang Yesus turun untuk menyelamatkan. Setan tidak senang ada pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Maka setan mengatakan ini semua harus ditolak. Maka dia pura-pura menjadi orang seperti Kristen. Bahkan menulis surat-surat Injil. Bedanya ada apa, saudara-saudara? Surat Lukas betul-betul ditulis oleh Lukas. Surat Injil Matius betul-betul dikarang oleh Matius. Dan Injil Markus betul-betul ditulis oleh Markus. Injil Yohanes betul-betul ditulis oleh Yohanes. Tetapi surat Injil Filipus bukan ditulis oleh Filipus. Injil Yudas bukan ditulis oleh Yudas. Injil Thomas bukan ditulis oleh Thomas. Berarti ini memang dari permulaan itu adalah penipuan-penipuan karena tidak ada kejujuran di dalamnya. Maka saudara-saudara, kita sekarang menjelang abad yang sudah menuju kepada hari-hari lebih dekat dengan kedatangan Yesus Kristus. Kita berada di dalam zaman akhir. Mari kita perhatikan waktu zaman akhir, roh setan akan datang lagi mengacaukan seluruh dunia. Kalau mungkin kaum pilihan pun akan tertipu oleh dia. Maka pada saat ini kita kembali ke dalam Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan membedakan yang benar dan yang tidak benar. Saudara-saudara, kita membaca sekali lagi ayat-ayat ini. Mari kita berdiri membaca dari ayat pertama sampai ayat 6. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka membicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dari roh yang menyesatkan. Kita tetap berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Minta Tuhan menguatkan kita, memberikan bijaksana kepada kita, dan memberikan kepada kami hati yang betul-betul bisa membedakan yang benar dan yang salah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berilah kekuatan kepada kami. Ajarkan kami, pelihara kami. Celikan mata rohani kami dan beri kesetiaan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh setia, bisa membedakan yang benar dan yang salah.
Dan kami tidak akan mengikuti segala penipuan-penipuan dan segala sesuatu yang membawa kami untuk disesatkan. Kami minta Tuhan pelihara kami berjalan di dalam perjalanan yang suci, perjalanan yang benar, perjalanan yang beres. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.